Seperti di hari tersebut, Sarma benar-benar terkuras energinya di dalam pekerjaan. Bahkan sampai Sarma ini merasa tidak enak badan. Beberapa langkah berjalan, Sarma ini ternyata melihat ada cahaya di depan. Cahaya tersebut berwarna merah dan menyala-nyala seperti nyala api. Ternyata cahaya merah tersebut semakin membesar. Semakin didekati, semakin membesar. Dan ketika Sarma ini berada sangat dekat dengan cahaya merah tadi, halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Pos Horor, channel yang membawakan cerita-cerita horor dan cerita-cerita misteri. Untuk kalian yang mungkin baru saja menemukan channel kami di beranda YouTube kalian dan kalian menyukai cerita-cerita horor atau cerita-cerita misteri, kalian bisa subscribe ke channel kami agar mendapatkan update-update terbaru dari kami. Kami tayang setiap hari Selasa dan hari Kamis pukul 7 malam. Nah, kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berasal dari salah satu subscriber kami, sebut saja namanya Sarma. Sarma ini membagikan pengalaman horornya yang bisa dibilang masih baru-baru ini dialami. Kira-kira sekitar 2 minggu sebelum Sarma ini mengirimkan ceritanya kepada kami. Dan kejadian tersebut terjadi di rumahnya sendiri. Sarma sendiri benar-benar tidak menduga dia akan mengalami kejadian tersebut. Kejadian itu terjadi pada waktu dini hari di rumah Sarma. Namun Sarma menceritakan suatu hal kepada kami. Sebelum hari kejadian tersebut, Sarma mengalami hari yang bisa dibilang cukup melelahkan sebelum. Seperti di hari tersebut, Sarma benar-benar terkuras energinya di dalam pekerjaan. Bahkan sampai Sarma ini merasa tidak enak badan. Namun karena kerjaan masih banyak, Sarma ini bukannya izin tapi masih tetap melanjutkan untuk bekerja di hari itu. Hingga akhirnya, singkat cerita, Sarma pun selesai bekerja dan pulang sampai rumah pukul sekitar 4 sore. Nah, ketika Sarma sampai di rumah, Sarma ini langsung bersih-bersih dan kemudian segera beristirahat di kamarnya karena badannya merasa tidak enak. Dan akhirnya Sarma ini tertidur karena lelah. Nah, ketika tidur ini Sarma menceritakan mengalami mimpi yang cukup menyeramkan. Sarma bercerita, waktu itu dia bermimpi sedang berada di jalan setapak yang berada di tengah pematang sawah. Di dalam mimpi itu, Sarma berjalan menyusuri jalan setapak itu. Dan itu sangat gelap, hanya terlihat jalannya saja. Jadi sekitarnya itu sangat gelap, tidak terlihat apa-apa. Beberapa langkah berjalan, Sarma ini ternyata melihat ada cahaya di depan. Cahaya tersebut berwarna merah dan menyala-nyala seperti nyala api. Di dalam mimpinya Sarma ini, Sarma menghampiri cahaya tersebut dengan berlari. Sarma sendiri juga tidak tahu mengapa tiba-tiba dia ini berlari menghampiri cahaya tersebut. Namun di jalan setapak itu, Sarma berlari sangat kencang. Dan setibanya Sarma di dekat cahaya tersebut, ternyata cahaya merah tersebut semakin membesar. Semakin didekati, semakin membesar. Dan ketika Sarma ini berada sangat dekat dengan cahaya merah tadi, rupanya cahaya merah tersebut menyerupai bentuk orang yang berwarna merah serta wujudnya sangat besar sekali seperti raksasa. Dan digambarkan Sarma ini melihatnya mempunyai tanduk di kepalanya. Dan di tubuhnya seperti ada api yang berwarna merah dan menyala-nyala menyelimuti tubuh raksasa tersebut. Namun tiba-tiba Sarma pun terbangun dari tidur.
Ketika Sarma ini terbangun, kondisi Sarma ini sudah dalam keadaan yang berkeringat dan ngos-ngosan. Gara-gara Sarma ini mimpi yang sangat menyeramkan tersebut. Nah, Sarma ini karena habis mimpi menyeramkan seperti itu berniat untuk mengambil minum di dapur. Saat jalan ke dapur, Sarma sudah menyadari bahwa ya tubuhnya ini sedang dalam kondisi yang tidak fit, atau bisa dikatakan lagi masuk angin karena sebelumnya dia sudah bilang tidak enak badan di hari sebelumnya karena mungkin dia bekerja terlalu keras. Nah, Mbak Sarma ini ternyata bangun pada pukul 1 dini hari setelah mimpi menyeramkan tadi. Setelah itu Mbak Sarma ingin mengambil air minum dan cepat-cepat kembali ke kamarnya dan berniat untuk segera tidur kembali agar badannya ini bisa istirahat dan segera membaik. Nah, sebagai gambaran, di kamar Sarma ini terdapat 2 jendela besar. Yang satu letaknya berada di bagian kiri kamar dan yang satu lagi berada di dekat kasur. Jadi jendelanya yang satu menempel dan posisi Sarma tidur ini di kepalanya bagian atasnya itu mengarah ke jendela. Jadi Sarma tidur, ini posisi kepalanya, lalu ini jendela besar yang langsung mengarah ke luar. Nah, ketika Sarma ini baru saja terlelap, tiba-tiba Sarma ini bangun lagi. Awalnya Sarma ini tidak sadar apa dia ini bisa bangun lagi. Namun ketika Sarma ini mencoba kembali memejamkan matanya, tiba-tiba Sarma ini mendengar ketukan. Sontak Sarma pun kaget. Awalnya Sarma hanya merasa pasti ini salah dengar. Namun dia mencoba mengabaikan suara itu, namun ternyata ada suara ketukan lagi. Kali ini terdengar sangat jelas dan sangat dekat. Nah, di situ Sarma pun langsung merinding. Suara ketukan itu ternyata berasal dari jendela yang berada tepat di dekat kasurnya. Jadi di belakang Sarma ini. Waktu itu Sarma sedang sendirian di rumah. Dan memang Sarma ini sudah tinggal sendiri, tidak bersama orang tuanya. Namun tidak jarang ada temannya yang menumpang nginap di rumahnya. Namun kali ini sialnya Mbak Sarma ini, dia bercerita dia sedang benar-benar sendirian di rumahnya tersebut. Sempat hilang, namun ketukan tersebut kembali terdengar. Jendela yang diketuk tersebut ditutupi oleh gorden. Tentu Sarma ini tidak punya keberanian untuk membuka gorden tersebut, karena Sarma ini saking ketakutannya. Karena saking ketakutannya, Sarma pun memutuskan untuk keluar kamar. Setelah keluar kamar, Sarma ini menyalakan HP-nya dan mencoba untuk menghubungi temannya yang masih bangun. Niatnya adalah untuk meminta temannya ini untuk menemaninya di rumahnya. Ada satu teman yang bisa dihubungi Sarma, namun awalnya menolak. Dan dibilang kalau Sarma ini pasti mengigau atau salah dengar karena mungkin dia ini kelelahan. Namun Sarma ini sungguh yakin, dia ini benar-benar yakin kalau Sarma ini tidak salah dengar bahwa ada ketukan di kamar. Karena suaranya pun juga sangat jelas. Nah, karena Sarma ini terus merengek, akhirnya teman Sarma ini ingin menemani Sarma dengan cara melakukan video call. Nah, posisi saat itu Sarma sedang berada di ruang tamu. Sarma ini menyalakan TV-nya sembari menonton YouTube dan ditemani temannya tadi dengan video call. Sarma sempat hilang rasa takutnya. Nah, setelah beberapa saat Sarma mengira tidak bakal ada gangguan lagi, tapi siapa sangka Sarma ini ternyata mendapat cobaan lagi, mendapat gangguan lagi. Sarma di situ sudah menutup video call dari temannya, karena teman Sarma ini juga butuh tidur. Nah, jam menunjukkan sudah pukul 3 dini hari. Sarma di situ masih takut
untuk kembali ke kamarnya. Jadi Sarma memutuskan untuk tidur saja di ruang tamu malam itu. Ketika Sarma ini sedang merebahkan dirinya di sofa ruang tamu, tiba-tiba Sarma ini mendengar dari lantai atas atau dari lantai dua. Dari lantai dua rumahnya seperti ada benda berat yang jatuh, lalu kemudian menggelinding. Jadi suara benda jatuh yang cukup berat, lalu menggelinding. Pasti suaranya terdengar sampai bawah. Tapi di situ Sarma cukup yakin. Sarma itu tidak memiliki barang-barang yang cukup berat untuk bisa jatuh dan menimbulkan suara menggelinding hingga terdengar ke lantai bawah. Dan sebagai informasi, rumah Sarma ini bagian lantai 2-nya itu masih gelap dan belum diisi barang-barang ataupun belum dipasangi lampu untuk penerangan. Nah, karena Sarma merasa ketakutan, alhasil Sarma pun menonton YouTube di TV itu menggunakan headset. Sampai pagi menjelang, barulah Sarma ini merasa benar-benar mengantuk dan akhirnya Sarma ini memutuskan untuk yang ambil libur aja di hari itu dan menggunakan hari tersebut untuk beristirahat. Nah, itulah itu tadi cerita dari salah satu subscriber yang bernama Sarma, dan mungkin saja rumahnya Mbak Sarma ini mungkin rumah baru, jadi lantai 2-nya mungkin masih belum diisi penerangan sehingga masih gelap, sehingga menimbulkan penampakan tersebut. Nah, oke, untuk kalian yang menyukai cerita dari Mbak Sarma barusan, kalian bisa like, kalian bisa share juga ke teman-teman kalian yang mungkin menyukai cerita-cerita horor juga. Kalian bisa komen juga apabila kalian memiliki pengalaman sama, dan kalau kalian ingin mengirimkan cerita kalian, kalian bisa kirimkan melalui DM Instagram, DM TikTok, lalu melalui email juga yang sudah kami taruh di deskripsi. Kami ucapkan terima kasih untuk kalian yang menonton hingga saat ini. Terima kasih dan sampai jumpa.